Neng hamil, Neng barusan cek dan hasilnya positif. Dia nyuruh aku buat gugurin kandunganku, Van. Apa nggak gila coba? Aku nyesel udah percaya sama dia. Dia cuma mau enaknya aja, Van. Tapi dia nggak mau tanggung jawab. Ya juga tahu, tapi kamu nggak bisa desak dong. Kan juga pusing. Pusing kenapa, Karena aku pernah janji sama Neng mau nikahin Neng, Namun, kemesraan keduanya hanya berjalan mulus selama 1 bulan saja. Setelah itu pertengkaran mulai terjadi, terutama saat Nila mengaku hamil dan merajuk minta dinikahi Andra. Gimana kalau kita gugurin? Gila kamu, Laki-laki macam apa kamu? Tanggung jawab kamu mana, Mana tanggung jawab, Kapan mau nikahin aku? Apaan sih lo? Hah? Ngapain lo maksa gue? Dasar laki-laki pengecut. Lo berani sama gue? Kayak bong mayat. Rabu pagi, warga di sekitar kawasan kontrakan Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten digegerkan oleh bau busuk yang menyengat dari dalam salah satu kamar kontrakan yang berada di pojok atas lantai 2. Benar saja, setelah pihak kepolisian membuka pintu kamar kontrakan lantai atas itu, ditemukan sesosok mayat perempuan muda dengan separuh tubuh yang sudah terpotong. Oke teman-teman, Pagi hari ini saya ingin mengingatkan sama kalian untuk lebih fokus lagi sama tugas kalian masing-masing. Untuk bagian dapur harus sudah mulai memasak, dan untuk bagian yang belanja harus dicek lagi apa aja yang kurang terus dicatat. Nah, untuk bagian yang beres-beres meja harus diteliti lagi, jangan sampai ada yang kotor. Maaf. Silakan. Tunggu. Kala itu Andra yang menjabat sebagai kepala di restoran Tanah Minang itu mulai jatuh hati sejak pertama kali Nilam bekerja di rumah makan itu sebagai kasir. Nama kamu siapa? Nilam. Namanya bagus. Loh, nama aku Andra. Oh iya. Aku boleh nggak minta nomor telepon kamu? Boleh kok, Pak. Bisa saya catat. Pak. Aku boleh kan nanti kita kontak-kontakan? Oh, boleh kok, Pak, boleh. Yaudah. Terima kasih, Pak. Sejak pertemuan itu, keduanya intens menjalin komunikasi. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam. Kok Bapak tumben nelpon? Biar bisa dengar suara kamu. Bapak bisa aja. Ya bapak lagi. Panggilnya aja ya, biar lebih mesra. Nggak enak kali, Pak. Kan Bapak atasan aku. Masa dipanggil AA? Kan di dalam pekerjaan aku atasan kamu. Tapi kan kalau di luar, aku kan atasan spesial kamu. Aduh, Bapak bisa aja deh. Gak kangen sama aku? Apa sih, Bapak? Ya udah kalau gitu, kamu istirahat ya. Iya, Pak. Iya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Bujuk rayu Andra diam-diam rupanya mampu meluluhkan hati Nilam yang kala itu berstatus janda beranak 2. Andra dan Nilam pun mulai asik masyuk dalam bayangan indahnya merajut asmara sejak Andra rajin menjalin komunikasi lewat udara. Masih ayam ya? Sebentar ya. Makasih. Hai Neng. Iya, Pak. Kamu udah makan siang belum? Belum, Pak. Belum lapar. Nanti aja. Kapan-kapan kita ketemuan yuk. Boleh, Pak. Ya udah kalau gitu aku ke dalam dulu ya. Oh, iya, Pak. Bak di mabuk asmara, benih-benih cinta dua sejoli itu mulai tumbuh reka. Andra dan Nila mulai merencanakan untuk bertemu di sebuah kedai makan asal Paman Sam sekitar Agustus 2016 atau 2 bulan setelah perkenalan di bulan Juni lalu. Oh enggak, baru 5 menit di sini. Kamu udah makan belum? Mau pesan? Enggak deh, masih kenyang. Ntaran aja. Oh gitu. Gini Neng, kenapa ngajak ketemu di sini? Karena apa yang ngomong serius sama Neng. Mau ngomong apa, Ngomong aja, nggak usah malu. Mungkin selama ini Neng tahu suka telepon, suka SMS. Mungkin juga Neng bisa tahu gimana ke Neng kalau tuh benar-benar cinta sama Neng. Cuman main-main atau mau serius sama Nilam? Kalau cuman mau main-main, Nilam nggak mau Selama ini banyak tahu yang ngedeketin Nilam, tapi Nilam belum lihat yang serius Itu serius sama Neng. Buktinya tiap hari aja mikirin Neng terus. Laki-laki mah sukanya gombal. Nilam kan udah berpengalaman dan
Jadi Nilam tahu lah gimana laki-laki. Neng itu jangan samain AA sama laki-laki lain. AA tuh benar-benar serius sama Neng. AA tuh cinta sama Neng, tahu? Bikin Neng bingung. Kok bingung? Emangnya Neng nggak suka sama AA? Nggak gitu, Cuman kan Neng butuh kepastian. Udah punya istri belum? Pacar aja nggak punya, apalagi istri, Neng. Masa sih seusia masih single? Neng nggak percaya, Usia itu nggak menjamin. Lagian zaman sekarang tuh susah banget nyari pasangan yang bisa terima kita badannya. Serius sama Neng? Iya, serius. Tapi kan Neng nggak sendiri lagi, Neng udah janda, punya anak lagi. Neng, AA itu nggak pernah main-main. Mau Neng janda kayak anak 3 kayak atau perawan kayak, AA itu cinta dan serius sama Neng, pengen nikah sama Neng. Ya udah, Neng percaya. Mbak Gayung bersambut, Nilam yang sudah 2 tahun menjanda pasca bercerai dari suaminya tahun 2014 lalu pun akhirnya takluk di bawah janji manis mengayu Batra yang keluar dari mulut Andra. Gimana kalau AA cari kontrakan? Deket terus sama Nilam. Tapi kan gak enak, kan kita belum nikah. Ya kalau masalah itu mah gampang. Nanti tinggal kita ngomong aja sama yang punyanya kalau kita udah nikah. Ya? Iya deh, Saking dimabuk asmaranya, 2 sejoli ini pun merencanakan untuk pindah kontrakan agar bisa tinggal bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya mau nanya di sini ada kontrakan yang kosong. Membayangkan bagaimana indahnya tinggal satu atap di ruangan 4x4 dengan wanita muda cantik berstatus janda pula. Andra pun antusias mencari kontrakan di sekitar kawasan Cikupa, tak jauh dari tempat Nilam bekerja. Yaudah deh, nggak apa-apa, saya ambil. Kapan ditempatinnya, Pak? Mungkin minggu besok. Jadi yang di sana tuh saya pak-pakin dulu, saya beresin dulu, Bu. Ya udah, nanti kalau udah siap ambil kuncinya di saya, Pak. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Ini saya panjer dulu deh, 200.000. Perasaan lega pun tiba saat Andra sudah mendapatkan kontrakan yang nyaman untuk ditinggali bersama Nilam. Neng. Udah pulang. Bawa apaan? Bawa makanan kesukaan. Bisa aja, makasih ya, Balada cinta terlarang Nilam dan Andra makin syahdu sejak keduanya tinggal seatap berdua. Ya, tinggal satu atap, 2 sejoli ini bak pengantin baru yang tengah berbulan madu. Biar uangnya. Namun, kemesraan keduanya hanya berjalan mulus selama 1 bulan saja. Setelah itu pertengkaran mulai terjadi, terutama saat Nilam mengaku hamil dan merajuk minta dinikahi Andra. Udah pulang. Iya, Neng. Neng mau ngomong. Ngomong apa? Neng hamil, Neng barusan cek dan hasilnya positif. Nggak mau ya. Ini kan buah cinta kita. Bukannya begitu, Neng. Aku belum siap. Kok nggak siap? Bukannya kemarin mau nikahin Neng? Nggak apa-apa kali, mumpung orang tua kita belum tahu. Mendingan cepetan dia lamar Neng ya. Yaudah gini aja. Gimana kalau kita gugurin? Gila kamu, Laki-laki macam apa kamu? Tanggung jawab kamu mana, Kamu nggak usah keras-keras dong ngomongnya. Nanti kalau didengar tetangga gimana? Yaudah deh, gini ya. Kasih waktu buat mikir. Mau kemana? Kamu ke depan, cari angin. Bukan jawaban manis yang didapat Nilam, seperti saat Andra dulu mengungkapkan isi hatinya. Nilam tak habis pikir, mengapa lelaki yang pernah mengucap janji manis setelah cintanya berbuah janin, justru nyalinya ciut. Kapan orang tua datang ke rumah Neng? Perut Neng makin lama makin besar, nggak enak dilihat tetangga. Sabar, Neng. Aku juga lagi cari solusinya. Sabar. Sampai orang pada tahu kalau Neng hamil tua. Dan ayah dari bayi ini nggak jelas gitu. Ya, juga tahu. Tapi kamu nggak bisa desak dong. Juga pusing. Pusing kenapa, Karena pernah janji sama Neng mau nikahin Neng, Apa sih, susahnya tinggal ngelamar Neng? Kita nikah sederhana juga nggak apa-apa kok, nggak usah pesta. Yang penting status Neng tuh jelas, Atau jangan-jangan, udah punya istri ya? Sejak tahu pasangan terlarangnya hamil, Andra mulai dihantui rasa gelisah. Apalagi Nilam terus mendesaknya untuk segera meresmikan status hubungannya. Yaudah kalau gitu kita pulang aja yuk. Udah sore. Van, kamu tahu nggak soal Andra, soal status dia? Aku udah tahu soal dia yang udah punya anak dan istri. Ya ampun, Van, kamu tahu. Aku pikir kamu udah tahu lah. Aku juga nggak mungkin dong larang hubungan kamu sama dia. Lagian aku juga belum tahu berita kebenarannya itu benar apa enggak. Sadar ya, Lan.
Iya, Van. Aku bingung harus kayak gimana. Sakit, Van, dibohongin tuh. Sekarang aku hamil, Van. Aku bingung harus kayak gimana. Orang bilang apa coba tentang aku. Aku udah coba buat ngedesak dia, Van. Tapi dia cuma diam. Gimana kalau kita memberi kandungan kamu mumpung besar? Ya juga tahu, tapi kamu nggak bisa desak juga dong. Kan juga pusing. Pusing kenapa, A? Kan aku pernah janji sama Neng mau nikahin Neng, A. Dan serius sama Neng. Nah, yang nikah sama Neng. Ya. Udah, Neng percaya. Dia cuma bilang tunggu terus, Van. Dan kamu tahu, dia nyuruh aku buat gugurin kandunganku, Van. Apa nggak gila coba? Dia cuma mau enaknya aja, Van. Tapi dia nggak mau tanggung jawab. Aku udah denger kok soal itu. Dia tuh udah gila tau gak? Udah sarap. Hati-hati ya, kamu jangan gegabah. Iya, Van. Aku nyesel udah percaya sama dia. Sedikit lega selepas curhat, meski tak menyelesaikan masalah, Nilam pergi pamitan. Dengan wajah lusuh, Nilam berjalan di antara trotoar. Debu jalanan berkubang dengan air mata yang melirik menuju kontrakannya. Impian untuk merajut asa menikahi lelaki pujaannya seakan kandas. Kenapa nasibku begini, ya Allah? Ampunilah dosaku, ya Allah. Aku sudah tidak tahan, ya Allah. Lang, lu udah pernah bunuh orang belum? Hah? Bunuh orang? Belum, Ra. Emang kenapa nanya gitu? Gue lagi stres berat nih. Itu cewek sialan nyuruh gue nikahin dia. Gila lu, Ra. Gue takut buat bunuh orang. Bunuh orang itu resikonya besar, Ra. Emangnya apa susahnya sih? Tinggalin aja kalau lu gak suka. Masalahnya dia tuh lagi hamil. Ah, gimana kalau seandainya lu nikahin, habis itu lu tinggalin? Enak banget lu ngomong, Hah? Lu gila kali. Gue gak mau sampai bini gue tahu. Ya, itu resiko lu, Ra. Tapi kan lu bisa diam-diam. Gue takut punya anak orang. Ah, bodo amat. Pokoknya gue minta tolong sama lu untuk bantu gue bunuh dia. Ya? Ah, enggak. Gue nggak mau bantuin lu. Lu mau masuk penjara? Kalau lu mau masuk, jangan ajakin gue dong. Gue takut. Ah, cemen lu. Kepanikan pun terus menghantui Andra. Ia terus berpikir keras bagaimana bisa keluar dari kehidupan Nilam. Neng, aku bawa nasi buat kamu. Sekarang kamu makan ya. Kapan mau ke rumah Neng? Orang tua aku udah nungguin Kamu bisa nggak sih kalau makan itu nggak usah bahas masalah itu, ya? Aku tuh pusing, capek. Mendingan nih sekarang kamu makan. Ya kapan, Kamu bisa sabar nggak sih? Kamu makan aja dulu. Nanti juga aku kesana. Udah buruan. Tuh gimana sih? Tuh cuma janji-janji terus, tuh udah bohong. Bilang sama Neng kalau belum punya istri, belum punya anak. Bilang single. Tapi ternyata apa, Kamu tau udah. Udahlah, nggak usah bohong lagi. Aku nggak masalahin kok kalau udah punya istri. Walaupun Neng harus dimadu, Neng juga nggak masalah, Yang penting tanggung jawab. Iya, aku tahu aku harus tanggung jawab. Tapi sabar. Aku tuh pusing, aku capek. Ya, sabar ya sabar. Nanti juga aku kesana. Sabar? Udah sabar, tapi janji-janji terus. Aku juga pusing, Tuh bosen deh, denger ocehan kamu tuh itu mulu. Cuma aku pulang ke sini, capek. Tak punya jawaban pasti, Andra hanya bisa tertunduk melamun sambil mengingat momen-momen indah bersama istri pertamanya. Ia khawatir bahteranya dengan sang istri retak jika skandal asmara terlarangnya terbongkar. Ayah, gimana kerjaannya? Lancar? Alhamdulillah Bu, semuanya lancar. Kok kamu jarang pulang sih? Emang kerjaan kamu padat banget ya? Kerjaan Ayah itu lagi banyak banget. Oh gitu. Asal kamu jangan lupa pulang ke rumah aja. Habis anak-anak nanyain, kadang Ayah pulangnya sebulan sekali, kadang 2 kali. Kan aku bingung jawabnya. Kalau emang Ayah ada motor enggak, Ayah bakal sering-sering pulang ke rumah ya. Asal jaga kesehatan aja. Aku ngertiin kok. Lagian kan kebutuhan kita kan banyak. Makasih ya, udah ngertiin Ayah. Mana tanggung jawab, Kapan mau nikahin aku? Apaan sih lo? Hah? Ngapain lo maksa gue? Dasar laki-laki pengecut. Lo berani sama gue? Usai dibunuh dan tak bernyawa, mayat Nilam tergeletak di dalam kontrakan, terbujur kaku bersama impian menjahit mahligai yang punah. Melihat jasad Nilam yang sudah tak bernyawa, Andra panik. Lah, gawat. Andra, lo kenapa kelihatan panik banget?
Gua berhasil bunuh Nilam. Lu serius sudah berhasil bunuh Nilam? Gila, tega amat lu. Gua kirain lu main-main. Ini gawat, Ndra. Ini gawat. Gue panik banget, gue kalut. Soalnya dia marah-marah mulu sama gue. Gimana ya? Terus sekarang mayat Nilam gimana? Ada di kontrakan gue. Tuh mayat gue kunci. Lah, tolong gue lah. Gimana caranya kita buang Nilam? Buang mayatnya. Bantuin gue ya. Gila lu. Mau kan lu bantuin gue? Ya udah, oke. Gua bantuin lo. Tapi nanti malam ya. Mau malam kayak mau subuh. Yang penting gue tolongin gue. Iya, nanti gua bakal bantuin. Thank you, Elang. Setelah mendapat kepastian jika sahabatnya Elang akan membantu Andra kembali ke kontrakan, di situ Andra dihantui rasa takut dan kalut. Dengan cara apa ia harus menghilangkan jejak mayat Nilam? Jual plastik ukuran gede nggak? Berapa, Bang? Rupanya kepanikan telah membuatnya melakukan segala cara. Hingga akhirnya ia memotong bagian tubuh korban untuk dibuang ke suatu tempat yang entah di mana. Andra. Ini plastik apaan? Kok isinya berat banget? Potongan badannya Nilam. Hah? Jadi lu bener-bener potong tubuh Nilam? Ya iyalah, kalau misalkan masih utuh, terus gua angkatnya berat. Yang ada terkawal warga. Terus ini potongan tubuhnya mau kita buang mana? Kita buang ke kali. Ya udah, terserah lu aja lah. Setelah menyusuri jalanan sekitar 3 raksa, dibantu Elang, Andra akhirnya membuang potongan mayat dalam bungkus plastik hitam itu ke sungai, tak jauh dari tempat pembuangan sampah kawasan 3 Raksa Tangerang. Andra, terus kita mau kemana sekarang? Kita balik lagi ke kontrakan. Karena masih ada sisa potongannya. Aduh, maaf Andra, gue nggak bisa. Karena sekarang hari ke-7. Yaudah, nggak apa-apa. Mendingan sekarang kita balik dulu ke mes. Biar besok gue yang ngejalanin semua. Oke? Yaudah, lo yang bawa motor ya. Bentar. Bau apa ya? Kayak bau busuk. Kayak bau mayat. Iya nih, bau mayat. Yuk, kita lapor sama yang punya kontrakan yuk. Ayo. Bu. Ada apa ya, Pak? Begini Bu, kayaknya di rumah kontrakan Ibu ada bau mayat yang membusuk. Mayat? Masa ah? Iya Bu, betul. Ya udah, kalau begitu tolong lapor sama polisi ya, Pak. Baik Bu, saya sekarang lapor polisi. Ya udah. Setelah mendapat laporan dari masyarakat sekitar, polisi langsung bergegas menuju TKP. Dan benar saja, saat diperiksa di mana asal bau berada, polisi menemukan sesosok mayat perempuan dengan sebagian tubuhnya sudah terpotong. Pihak kepolisian langsung membawa jenazah Nilam untuk segera diotopsi. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di lapangan, polisi akhirnya menyimpulkan jika pelaku adalah orang dekat korban. Dugaan itu langsung mengarah pada sosok Andra sebagai pelaku utama. Setelah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, polisi pun akhirnya menetapkan K alias A atau Andra sebagai tersangka. Ia kemudian dinyatakan buron oleh pihak kepolisian. Tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Kabupaten, dan Polsek Cikupa sejak saat itu terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Bang, gue mau jual HP ini kira-kira kena berapa ya? Bisa lihat dulu. Paling 800.000 mas. Ya elah bang, 800.000. Ini HP masih bagus. Terus abang minta berapa? 1,5 gimana? 1,2 deh. Bisa naik lagi? Nggak bisa bang. Yaudah deh, nggak apa-apa. Di tengah pelarian itu, ia sempat kehabisan bekal. Untuk memenuhi kebutuhannya, ia terpaksa menjual handphone miliknya di sebuah counter di kawasan 3 Raksa. Pihak kepolisian terus berburu keberadaan Andra. Sempat mengendus keberadaan pelaku tengah berada di kawasan Bogor. Mereka pun mendatangi kediaman Andra di kawasan Bogor, Jawa Barat. Istri dari saudara Andra. Iya benar Pak, ada apa dengan suami saya? Apakah suami Anda ada di rumah saat ini? Tidak ada Pak, sudah lama nggak pulang. Begini Bu, suami Anda saat ini tengah buron setelah diduga melakukan pembunuhan. Kami mohon kepada Ibu dan juga keluarga untuk bersikap kooperatif dengan memberikan informasi kepada kami apabila suami Anda berada di sini. Iya Pak, baik Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Iya Pak.
Setelah sepekan pencarian terhadap pelaku, tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Kabupaten, dan Polsek Cikupa akhirnya berhasil menangkap Andra di sebuah rumah makan Padang Saribundo, Jalan Masrib, Karangtilang, Surabaya, Jawa Timur. Setelah ditangkap di Surabaya, Andra langsung digelandang ke Jakarta. Pihak kepolisian lalu menginterogasi Andra. Saya panik waktu itu, Pak. Karena almarhum terus mendesak saya untuk menikah. Saya benar-benar mau minta maaf. Saya ingin minta maaf sama keluarga dan almarhum. Kini Andra harus menerima konsekuensi dari perbuatan kejinya. Sementara Nilam harus pergi selama-lamanya bersama impian manis yang sempat keluar dari bujuk rayu Andra. Ia pergi meninggalkan duka yang begitu pekat. Di bawah guyuran hujan, jenazah ibu dua anak ini dibaringkan di peristirahatan terakhirnya. Suasana begitu pekat dari kediaman wanita yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya di Malimping, Banten ini. Wajah ayunan cantik Nilam pun kini hanya tinggal kenangan. Kisah ini sekaligus menyiratkan pelajaran penting bagi setiap wanita untuk tidak mudah terpedaya oleh bujuk rayu lelaki hidung belang, apalagi hingga harus berakhir tragis.